Halo semuanya, selamat datang lagi di Shugi Dojo. Di video terakhir saya sudah menjelaskan bagaimana bidak-bidak di Shogi promosi. Dan kali ini saya akan jelaskan salah satu mekanisme yang membuat Shogi itu sangat unik dibandingkan variasi-variasi catur yang lain. Sistem drop itu adalah sistem di mana bidak yang diambil dari milik musuh akan diletakkan di dalam meja di sebelah papan permainan, atau dalam bahasa Indonesianya bisa saja disebut meja bidak, atau dalam bahasa Inggris piece stand, atau dalam bahasa Jepangnya komadai. Lalu bidak yang disimpan di sini diperlakukan sebagai tahanan dan bisa dimainkan lagi sebagai pasukan sendiri. Nah, dengan cara meletakkannya di kotak manapun asalkan kosong. Seperti di sini. Dengan adanya sistem drop ini, permainan shogi menjadi lebih menarik dan lebih menegangkan karena jumlah bidak yang ada di dalam papan pun tidak pernah berkurang secara teknis. Tetapi dengan adanya mekanisme sistem drop ini, ada beberapa syarat dan aturan yang harus dipatuhi. Berikut adalah aturan pertama adalah untuk mendrop satu bidak itu dihitung sebagai satu gerakan, dan itu bisa dilakukan kapan saja dalam permainan. Aturan kedua adalah bidak yang baru saja ditangkap akan dikembalikan ke meja bidak di sebelah papan ke dalam bentuk yang semula. Seperti di contoh ini, gajah yang dipromosikan menjadi Pegasus dan baru saja ditangkap oleh Silver akan dikembalikan menjadi bentuk semulanya, yaitu gajah. Seperti yang di contoh ini, dia masih bergerak seperti bidak gajah. Aturan ketiga adalah bidak yang di drop di enemy's camp baru dibolehkan dipromosi jika dia sudah bergerak satu gerakan setelah dia di drop. Seperti yang bisa dilihat, pion yang saya drop di baris ketiga ini tidak dibolehkan untuk promosi secara langsung. Dia masih berbentuk seperti pion. Tetapi satu gerakan sesudah, dia baru diizinkan untuk promosi ataupun tidak. Aturan keempat adalah bidak yang mau di drop harus memiliki gerakan yang valid setelah dia di drop ke dalam papan. Seperti yang di contoh ini, jika saya letakkan pion ini di dalam kotak yang paling pojok kanan ini, dia tidak memiliki gerakan yang valid setelah itu, karena tidak ada kotak lagi di atasnya. Aturan kelima adalah tidak boleh adanya dua pion yang tidak berpromosi di kolom yang sama. Kolom itu adalah barisan yang berbentuk vertikal, seperti ini. Jadi dalam papan shogi terdapat 9 kolom. Oke. Pemain ini memiliki satu pion di setiap kolomnya, dan jika saya letakkan pion ini di kolom manapun, maka ini termasuk pelanggaran. Tolong bedakan dengan bentuk ini. Jika saya promosikan pion ini, maka kolom 2 tidak memiliki pion yang tidak berpromosi. Oleh sebab itu, saya diperbolehkan untuk meletakkan satu pion lagi di kolom 2. Oke, aturan terakhir ini adalah tidak boleh adanya pion yang diletakkan atau di drop yang menghasilkan skakmat langsung. Seperti yang bisa dilihat, pion yang baru di drop di kotak ini menghasilkan skak. Tetapi raja yang di kotak ini ataupun bidak yang lain tidak dapat menghentikan skak ini karena pion ini dijaga oleh benteng.
Oleh sebab itu, pion ini menghasilkan skakmat. Tetapi ini termasuk pelanggaran yang disebut drop pawn mate. Tolong dibedakan dengan kasus ini. Jika ada pion di kotak ini, lalu dia maju satu kotak, dan ini menghasilkan skakmat. Tetapi bedanya, pion ini tidak di-drop langsung dan menghasilkan skakmat, melainkan dia maju satu kotak lalu menghasilkan skakmat. Dan gerakan ini termasuk gerakan yang legal. Itu saja dari saya mengenai sistem drop di permainan shogi. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk skak dan bentuk-bentuk dari skakmat dalam permainan shogi. Sampai jumpa di video selanjutnya.